Inilah akibat kalau tak ada air. Jom sama-sama hargai air. Hamba Boboiboy Sopan. Oke, jadi gini ya. Gua dapat teguran dari sesama kreator Boboiboy juga perihal teori Boboiboy Galaksi Baraju. Ya awalnya gua kira, apa sih? Kok malah jadi nyalahin gua yang bikin teori? Kayak kasih harapan ke fans soal opini pribadi gua yang bahas soal kemunculan Boboiboy Nova dan Boboiboy Blizzard di arc Boboiboy Galaksi Baraju. Sampai disuruh mikir pakai otak. Lo kalau komentar jangan ngasal ya, jangan menggiring opini yang gak bener. Lo mau rumah lo gue rubuhin pakai ini? Hah? Tapi sebenarnya kritikan itu bukan ditunjukkan buat gua, melainkan untuk orang-orang goblok. Gimana ya? Disclaimer sebelumnya, ini kejadiannya di akun temen gua, Bang Sifudin. Dan rata-rata audiensnya emang mengasumsikan sendiri kalau Boboiboy Nova dan Blizzard pasti, ya pasti bakal muncul di arc Boboiboy Galaksi Baraju. Ya walaupun maaf nih Bang Din, itu kejadiannya di aplikasi sarang monyet. Jadi jangan heran. Dulu juga kejadian ganti darah dan 2007 Boboiboy punya adik. Semua hoax itu munculnya dari aplikasi sarang monyet. Dan gak heran sih banyak yang percaya. Belegogs ya. Tinggi wingke Diopsi lalu. Sementara itu, Jangan sentuh aku! Jangan sentuh aku! Aku jijik. Tapi ada juga sih yang terjadi di channel YouTube temen gua, yaitu Blitzstrike X. Nah, intinya di kolom komentarnya yang juga terjadi hal yang sama. Sebenarnya nggak ada yang salah sih ketika kalian mau berasumsi atau beropini. Toh, Monster juga emang ngasih kode-kode. Akan tetapi, yang salah itu ketika lu berekspektasi terlalu tinggi, ntar realitanya nggak sesuai sama yang lu ekspektasikan. Contohnya ya ini. Ayolah guys, buat tuh bikin teori cuma buat seru-seruan doang. Itu pun bukan informasi valid yang bisa dipercaya. Cuma sebuah asumsi dari seorang bapak-bapak yang ngumpulin data doang. Jadi segala kemungkinan itu bisa banget terjadi di Boboiboy Galaksi Baraju nanti. emotional damage. Yang jadi salahnya tuh ketika kalian terlalu percaya sama teori dan lu bikin itu sebagai pembelaan ketika teori yang kalian percaya itu ternyata salah dan ekspektasi lu ternyata nggak sesuai realita, sampai lu tuh tantrum ke Monster sampai nge-hate komen. Itu baru udah kelewatan batas bijir. Tak boleh. Teori cuma teori, fakta ya tetap fakta. Mau manis atau pahit faktanya, ya terimalah kocak, bukan malah tantrum. Ini apaan rekam-rekam saya teriak maling loh mas? Ya bodo amat Ya bu, saya ibu. nggak peduli, udah sana pergi Ini aja. ibu Kenapa udah sih? buka, Ikut juga harus datang bayar yang dong bu. besar, Gimana yang sih saya bu? nggak mau. Saya juga kesini yang besar ya, saya uangnya banyak. Kurang ajar banget sih bu, ini ibu pesen apa sih ini? Glosella, ketiak ibu hitam ya bu. Kurang ajar. Nah, mentang-mentang Monster kasih teaser Boboiboy Sopan, tiba-tiba lu yakin, wah, Monster nunjukin Boboiboy Sopan lebih awal nih. Jangan-jangan fix nih, fix Boboiboy Nova sama Blizzard bakal tampil di arc Boboiboy Galaksi Baraju nantinya. Pasti statement itu yang keluar dari lu dan ekspektasi lu naik banget tuh. Bukan teori, tapi statement ya. Sementara gua dengan data yang gua kumpulin dari komik, box figura, teknik marketing Monster yang gua pahami, gua buat semuanya jadi saling terhubung sehingga membentuk sebuah teori yang bisa dibilang manuk akal nih. Dengan tujuan ya seru-seruan. Kalau mah teori gua bener, ya syukur. Kalau enggak, ya tenanaun lah orang mah. Soalnya gue taruh ekspektasi gue serendah mungkin. Bedanya emang apa bang?
ketika entar ekspektasi kita nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, gue nggak akan ngerasa sakit. Sementara lu yang udah naruh ekspektasi setinggi langit pasti bakal ngerasa sakit, bakal gak terima, tantrum gak jelas. Ujung-ujungnya apa? Ya bacot di sosmed. Bayangin, entar pas Boboiboy Galaxy Baraju tayang, ternyata Nova sama Blizzard tuh nggak ada. Dan figura dua tuh cuma Boboiboy Blaze dan Ice biasa yang pakai kostum Baraju. Pasti pada ngomong, harusnya kan gini, harusnya kan gini, harusnya kan... Diem. Sadar diri lu anjir, posisi lu tuh ada di mana? Lu tuh cuma penonton, literally lu cuma harus nonton doang. Ketimbang nonton animasi gratisan aja, ribet banget lu. Dikasih gratis aja udah pada bacot, apalagi kalau disuruh bayar. Please, sebagai fans, gue berharap kalian, termasuk gue juga, bisa jaga sikap di komunitas perihal dua sosok siluet di box figura Boboiboy sopan. Mau itu Boboiboy Nova atau Blizzard yang keluar, mau itu Boboiboy Botke, ataupun itu cuma Boboiboy Blaze dan Ice yang pakai setelan Barajunya. Itu gue kagak peduli mau mana yang keluar. Entar di Boboiboy Galaxy Baraju, apapun hasilnya yang terjadi, gue tentu bakal terima. Ini animasi hasil kebaikan autornya kok, dibagiin secara gratis di platform bebas. Paling yang bilek ya kuasa elemental yang belum dapet figurannya. Nah, di sini Nat mau ngewanti-wanti lagi, sekali lagi ke kalian. Kita boleh berteori ataupun berasumsi. Nggak apa-apa lu berharap ada Nova sama Blizzard di Boboiboy Galaxy Baraju nantinya. Asalkan entar kalau sampai kagak ada, lu jangan tantrum sendiri dan nyalah-nyalahin monster kocak. Yang punya asumsi kan lu sendiri, yang nyempulinnya kan lu sendiri. Jadi kalau asumsinya nggak terjadi, jangan nyari-nyari orang buat disalahin. Ya lu telenlah asumsi lu sendiri. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye.